Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya adalah Felicia Dendo dengan NIM 2023-33060 dari Prodi Teknik Kimia Mineral. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pengolahan mineral logam, yaitu konsentrasi gravitasi, konsentrasi magnetik, dan konsentrasi elektrostatik. Yang pertama itu saya akan menjelaskan definisi dan prinsip dasar dari konsentrasi gravitasi, di mana definisinya yaitu metode yang memisahkan mineral yang memanfaatkan perbedaan densitas antara mineral berharga dan mineral pengotornya. Nah, prinsipnya itu ada partikel dengan berat yang jenis lebih tinggi akan terpengaruh lebih kuat oleh gaya gravitasi dan cenderung turun atau bergerak ke bawah lebih cepat dibandingkan partikel dengan densitas lebih rendah. Lanjut pada kriteria konsentrasi, di mana definisinya itu adalah rasio yang menunjukkan kemampuan metode konsentrasi gravitasi untuk memisahkan dua mineral berdasarkan perbedaan densitasnya. Nah, kegunaannya itu adalah untuk menentukan apakah metode gravitasi ini efektif atau tidak. Oke, lanjut pada contoh soal perhitungannya, di mana contoh soalnya itu ada, misalkan kita memiliki mineral berharga dengan densitas 7,5 gram cm kubik dengan densitasnya itu ada 2,6 gram per cm kubik dan densitas airnya itu ada 1 gram per cm kubik. Nah, dari ketika kita menggunakan rumus konsentrasi ini, hasil yang akan didapatkan adalah 4,06, di mana kriteria konsentrasinya itu lebih dari 2,5, di mana pemisahannya itu menggunakan metode gravitasi efektif untuk mineral ini. Lanjut pada faktor yang mempengaruhi, di mana ada 5. Yang pertama ada perbedaan densitasnya, 2 ukuran partikel, ketiga bentuk partikel, 4 viskositas, dan yang kelima adalah kecepatan alirannya. Nah, alat-alat yang kita gunakan pada konsentrasi gravitasi ada 5. Yang pertama itu adalah shaking table, kedua spiral konsentrator, ketiga jig, keempat sluice box, dan yang terakhir itu ada konsentrator sentrifugal. Oke, lanjut pada penerapan di industri. Yang pertama itu ada di pertambangan emas, di mana yaitu menggunakan sluice box dan meja goyang untuk memisahkan emas dari mineralnya. Di pertambangan timah yang digunakan itu adalah jig dan spiral konsentrator yang digunakan untuk memisahkan timah dari gaguenya. Yang ketiga yaitu adalah pengolahan biji yang digunakan untuk memisahkan besi dari pengotor sebelum peleburan, dan yang terakhir itu ada ekstraksi wolfram, di mana meja goyang digunakan untuk memisahkan wolfram dari mineral lain. Nah, kelebihan dari konsentrasi gravitasi ini ada 3. Yang pertama itu ada biaya operasional lebih rendah atau relatif murah. Yang kedua itu adalah efisiensi energi, di mana dia ini menggunakan gaya gravitasi alami. Dan yang terakhir itu ada sederhana dalam pengoperasian. Oke, lanjut pada kekurangan konsentrasi gravitasi. Yang pertama itu ada terbatas pada perbedaan densitas, di mana kekurangan ini hanya efektif jika ada perbedaan densitasnya. Nah, yang kedua itu ada ukuran partikel terbatas, dan yang terakhir itu adalah efisiensi yang terbatas. Oke, lanjut pada materi yang kedua, yaitu konsentrasi magnetik, di mana konsentrasi magnetik itu adalah metode pemisahan mineral berdasarkan perbedaan sifat kemagnetan antara mineral berharga dan pengotornya. Prinsipnya itu di mana mineral yang memiliki sifat magnetik akan tertarik oleh medan magnet, sedangkan mineral non-magnetik tidak akan terpengaruh. Nah, jenis mineral berdasarkan kemagnetannya itu ada 3. Yang pertama ferromagnetik, kedua paramagnetik, dan ketiga itu ada diamagnetik. Nah, lanjut kepada alat-alat yang akan digunakan, di mana yang pertama itu adalah drum magnetik, roll magnetik, high gradient magnetic separator, dan overband magnetik, di mana masing-masing alat ini mempunyai kegunaannya masing-masing di dalam pengaplikasiannya.
Oke, ini gambarnya. Lanjut pada faktor yang mempengaruhi efektivitas dari konsentrasi magnetik ini. Yang pertama ada kuat medan magnet, kedua ukuran partikel, ketiga sifat kemagnetan mineral, keempat kadar air, dan yang terakhir itu ada kecepatan pengumpanan. Nah, penerapan di industri itu ada 4, di mana yang pertama itu adalah biji besi, yang digunakan untuk memisahkan magnetik dan hematit dari mineral non magnetik. Yang kedua, limonit atau konsentrasi magnetik memisahkan ilmenit dan mineral lainnya. Yang ketiga itu ada wolfram atau tungsten yang memisahkan mineral wolfram yang bersifat paramagnetik dari pemotor. Yang terakhir itu adalah kromit, di mana digunakan untuk memisahkan kromit dari mineral non-magnetik dalam produksi krom. Oke, di sini lebih lanjutnya akan dibahas mengenai konsentrasi grafit magnetik, di mana yang pertama itu ada efisiensi tinggi yang dapat memisahkan mineral dengan sifat magnetik kuat secara cepat dan efisien. Yang kedua, cocok untuk mineral berbagai macam mineral. Yang terakhir adalah pemrosesan skala besar. Kekurangannya yaitu ada terbatas pada mineral magnetik, efektivitas terbatas untuk partikel halus, dan yang terakhir ada ketergantungan pada kuat medan magnet. Lanjut pada pembahasan konsentrasi elektrostatik. Nah, definisi dari konsentrasi elektrostatis adalah metode pemisah mineral berdasarkan perbedaan konduktivitas listrik dan sifat elektrostatik antara mineral berharga dan pemotornya. Oke, ada faktor yang memengaruhi efektivitasnya juga. Yang pertama itu ada kelembaban partikel, ukuran partikel, sifat elektrostatik mineral, kekuatan medan elektrostatik, dan yang terakhir adalah kecepatan aliran partikel. Alat-alat yang digunakan itu ada 4 juga. Yang pertama adalah separator elektrostatik, roller elektrostatik separator, plate elektrostatik separator, dan yang terakhir itu adalah corona elektrostatik separator. Nah, penerapan di industri itu yang pertama ada di industri pertambangan, di mana pada industri pertambangan itu digunakan untuk memisahkan mineral konduktif dan non-konduktif, seperti pemisahan timah dari gangue, silikat, atau pemisahan ilmenit dari mineral non-konduktif. Dan yang kedua itu adalah pengolahan mineral logam, di mana pemisahan biji logam seperti tembaga dan timah dari bahan pemotor dengan menggunakan medan elektrostatik. Nah, kelebihannya itu yang pertama ada efisiensi untuk memisahkan mineral tertentu. Yang kedua, proses yang sederhana. Dan yang terakhir adalah pemrosesan skala besar. Lanjut pada kekurangannya, yang pertama itu hanya terbatas pada mineral konduktif, dan yang kedua adalah partikel halus sulit dipisahkan, dan yang terakhir adalah efektivitas terbatas pada partikel serupa. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan pada materi pengolahan mineral kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.